Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman para bunda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini aku awali aktivitas aku dengan menggoreng cemilan. Ya sebagai sarapan juga sih. Ini adalah cemilannya cemilan cireng. Ini buatan aku sendiri dan aku kemas seperti ini. Nah, sebelum digoreng, kita panaskan dulu wajannya dan jangan lupa nyalain apinya, kompornya maksud saya teman-teman. Lalu beri sedikit minyak. Nah, setelah minyaknya panas, ini cirengnya aku goreng. Cirengnya nggak banyak ya, aku gorengnya hanya 3 biji aja. Karena suami dan anak aku itu nggak doyan dengan cireng. Ya, jadi aku goreng buat aku aja. Sebagai sarapan juga sebelum kita beralih ke aktivitas berikutnya. Nah, setelah cirengnya matang, ini kita angkat deh. Jangan lupa ditiriskan ya di pengiris minyak biar nggak terlalu berminyak. Dan jangan lupa juga ya, habis masak itu kompornya kita matiin. Nah, inilah tampilan cireng aku, inilah sarapan aku ala kadarnya ya teman-teman. Nah, setelah sarapan ini aku mau lanjut buat makan siang, udah sampai malam ya. Soalnya kalau sore itu aku udah nggak bisa masak lagi buat makan malam, soalnya mager. Nah, langkah pertama yang aku lakuin itu aku mau ngiris terongnya dulu. Di sini juga terongnya aku masaknya cuman sedikit teman-teman, soalnya anak dan suami aku juga nggak doyan. Ya maklum lah ya teman-teman, kalau serumah kita itu pilih-pilih makanan ya seperti ini deh. Susah-susah gampang. Nah, setelah aku iris terongnya, di sini aku lanjut ngiris wortel karena rencananya aku mau bikin sayur sop. Nah, makanya terongnya itu aku masak hanya sedikit ya. Setelah selesai aku ngiris wortelnya, ini aku mau lanjut ngiris bawangnya. Ya aku pakai sekitar 2 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah. Ini aku haluskan pakai cobekan aja ya. Aku nggak pakai chopper. Nanti aku pakai chopper kalau aku mau pakai bumbu. Pakai cabai merah besar atau cabai keriting atau versi banyak itu baru aku pakai chopper. Kalau seperti ini cuman sedikit, ini aku pakai cobekan aja. Nah, di sini bumbunya udah halus ya. Kalau udah halus, saatnya kita panaskan lagi wajannya dan jangan lupa juga nyalain kompornya. Beri sedikit minyak karena bumbu yang kita haluskan tadi kita mau tumis. Dan jangan lupa tambahin sedikit air. Aku pakai bekas dari cobekan tadi ya, biar bumbu-bumbu atau bawang yang menempel di cobekannya itu ikut juga deh. Nah, kita tambahin sedikit lada bubuk, terus kita aduk lagi. Kita tunggu sampai bumbunya matang. Pertanda bumbu matang itu setelah berbau harum dan mengeluarkan minyak. Nah, kita masukin deh wortelnya. Irisan wortelnya tergantung teman-teman aja ya, tergantung selera para bunda di rumah. Dan kita tambahin sedikit air. Kalau cara-cara teman di rumah masak seperti apa ya? Kalau ini sih ala aku ya teman-teman, simple, praktis. Sambil kita tunggu wortelnya setengah matang, ini kita lanjut ngiris kentangnya. Ini aku durasinya percepat aja, soalnya kalau enggak itu videonya terlalu kepanjangan. Nah, ini irisan kentangnya aku agak besarin ya teman-teman, karena teksturnya lembek dan mudah matang. Beda dengan wortelnya, aku iris agak kecil dan tipis. Nah, aku tekan-tekan deh wortelnya, apa udah hampir matang. Nah, ternyata udah hampir matang ya, nggak terlalu matang juga sih, biar nanti kentangnya dan wortelnya itu bersamaan matangnya. Nah, aku masukin deh kentangnya, kita aduk-aduk. Di sini kita mau lanjut ngiris kubisnya atau biasa disebut dengan kolu. Irisan kolunya tergantung selera teman-teman juga. Nah, di sini sih sebenarnya nggak perlu pakai ya, bisa pakai bisa tidak, opsional aja, tapi tergantung teman-teman.
Tapi daripada kolonya tinggal ya, ini aku pakai aja sekalian. Biasanya sih aku pakaiin bihun ya atau ulasa. Tapi di sini yang adanya kolo, ya udah aku pakai kolo aja. Lalu aku tambahin sedikit air. Emang sih setiap kali aku masak sayur itu airnya selalu aku banyakin. Ya soalnya kalau enggak itu rasanya seperti seret ya kalau kita makan enggak ada sayur. Nah aku tambahin garam dan sedikit penyedap rasa, lalu aku koreksi rasa dan rasanya mantap. Nah setelah matang dan kita udah cicipin, ini udah kita simpan ke wadahnya. Dan selanjutnya kita beralih ke menu kedua. Nah ini aku larutkan dulu 2 sendok tepung terigu. Dan 1 sendok tepung tapioka. Aku pakai biar ada rasa crunchy-crunchy-nya gitu ya teman-teman. Tapi ya walaupun nantinya enggak bercrunchy, soalnya nanti itu aku mau tumis dengan tumisan bumbu balado ya. Tapi enggak apalah, yang penting ada rasa-rasa tepungnya gitu. Karena juga sisanya nanti itu buat tempe. Nah aku tambahin sedikit garam ya. Dan sedikit lada bubuk. Dan sedikit kunyit, tapi tergantung teman-teman juga ya. Ini gunanya agar warnanya enggak pucat, jadi aku tambahin sedikit kunyit deh. Lalu kita aduk dan tambahin sedikit air. Nah cairannya seperti itu ya teman-teman, enggak kental dan enggak cair juga. Nah ini deh kita goreng terongnya di atas minyak yang panas. Dan ini setelah matang kuning kecoklatan, ini kita balik. Dan udah matang, saatnya kita angkat. Lanjut ke penggorengan yang kedua. Ini durasinya aku percepat lagi ya teman-teman, kalau enggak itu durasinya terlalu panjang. Aku takut kalau teman-teman di rumah itu bosan nontoninnya. Nah setelah matang ini udah kita angkat ya teman-teman. Karena sisa tepungnya masih ada dan tempe di kulkas juga masih ada, ya udah deh kita lanjut aja goreng tempenya juga sebagai tambahan menu makanan juga ya hari ini teman-teman para bunda. Setelah matang ini kita angkat lagi deh tempenya. Jangan lupa tiriskan minyaknya. Kita lanjut lagi deh ke penggorengan yang kedua. Nah setelah semua tempenya udah matang, ini aku bukain sedikit minyaknya ya, soalnya aku mau tumis bumbu terongnya. Nah di sini aku baru pakai chopper ya, soalnya bumbu yang aku pakai itu 3 biji cabai merah besar, 3 siung bawang merah dan 2 siung juga bawang putih. Tambahin sedikit garam, lada bubuk dan penyedap rasa. Kita aduk-aduk dan kita tunggu deh bumbunya sampai matang.
Setelah matang kita tambahin sedikit kecap biar warnanya itu menarik. Masukin deh terongnya, kita aduk-aduk terus sampai bumbu dan terongnya menyatu, dan tambahin sedikit bawang bombay, tapi itu opsional aja juga ya teman-teman, tergantung selera teman-teman. Kalau suka boleh, kalau enggak juga boleh, enggak apa-apa. Tapi di sini aku suka ya, makanya aku tambahin bawang bombay. Nah, itu tadi menu ketiga udah selesai. Ini kita lanjut mau goreng ikan. Tadinya sih menunya cuma itu aja, tapi karena suami dan anak aku nggak doyan terong ya, udah deh terpaksa aku lanjut goreng ikannya aja. Ini aku gorengnya agak banyak ya teman-teman, soalnya udah sampai malam. Sorenya itu nggak masak lagi soalnya mager. Gak tau kenapa ya bunda, kalau sore itu udah mau istirahat aja bawaannya, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, setelah ikannya udah setengah matang juga, ini kita balik deh. Nah, ikannya udah matang deh, saatnya kita angkat. Nah, inilah tampilan menu kami ya teman-teman. Nah, ini keesokan harinya kami dari kampung. Kami singgah deh di lapangan buat nyenengin anak-anak dulu. Nah, beginilah tampilan suasana pada sore harinya ya di daerah kami. Nggak terasa ya teman-teman, ini udah di penghujung video. Sebelum aku pamit, aku mau nyampein ke teman-teman bahwa jangan lupa ya, dukung terus channel aku dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.